Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di kelas komunikasi bisnis. Dan pada kesempatan kali ini kita masih mereview point of view tentang komunikasi bisnis dan nanti akan masuk ke dalam pembahasan komunikasi verbal, komunikasi nonverbal dan seterusnya. Well, sebelum saya mulai, saya ingin menghimbau kalian untuk menyaksikan video ini, menyimak video ini dalam kondisi duduk yang tegak agar lebih kondusif dan materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Dan materi ini yang saya sampaikan bersumber dari Business Communication Today, yang PowerPoint-nya juga saya ambil dari PPM Management. So, let's start it. Why should you care about the way you communicating? Ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kenapa kita harus peduli terhadap komunikasi, kemampuan komunikasi kita? Karena your career on the line. Sebenarnya banyak sekali ya manfaat komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif. Banyak sekali manfaat kita memiliki komunikasi yang baik. Tapi salah satu yang akan kita fokuskan di sini adalah ini akan menentukan karir kita. Saya yakin kita semua atau kalian semua memimpikan pekerjaan, posisi jabatan yang mapan gitu ya, yang tinggi gitu. Namun untuk bisa mapan dan tinggi tersebut tidak serta-merta hanya ditentukan dari IPK, hanya ditentukan dari kemampuan berpikir, kecerdasan intelektual, itu hanya poin-poin pendukung saja. One of the key adalah kunci dari itu semua adalah kemampuan komunikasi kita. Semakin tinggi atau semakin baik karirnya bisa diindikasikan bahwa komunikasi dia baik. Paul J. Meyer mengatakan communication, the human connection is the key to personal and career success. Jadi memang kesuksesan karir kita itu tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi. Employers expectation. Jadi tadi saya katakan bahwa pasti kita memiliki jabatan nanti yang tinggi gitu, sebagai pimpinan dan memiliki banyak karyawan. Dan pastinya semua employee itu mengekspektasikan memiliki pimpinan yang komunikasinya baik gitu, dari segi tutur katanya, lembut namun tegas, namun juga santun gitu, tidak yang marah-marah, dan ini bukan sesuatu given ya, maksudnya itu mah hadiah aja gitu dari Tuhan misalnya. Tidak, ini bisa dibangun, ini bisa dilatih. It's also important for your company. Jadi kemampuan komunikasi kita itu bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi ketika kita memiliki company, kita memiliki perusahaan, memiliki usaha gitu kalian. Sekalipun kita sebagai entrepreneur ya, tidak terikat pada suatu perusahaan, tapi kan ujung-ujung dari seorang entrepreneur kan kita memiliki banyak pegawai. Jadi komunikasi si pimpinan, komunikasi kita itu sangat penting bagi perusahaan kita nanti. Kenapa? Dan ini adalah sejumlah alasannya. Relationship, influence, productivity, financial, earlier warning, decision making, marketing, and engagement. Dengan kita memiliki komunikasi yang baik sebagai pimpinan, sebagai owner perusahaan, atau sebagai pucuk dari sebuah organisasi, kemampuan komunikasi yang baik akan mempengaruhi relationship. Jelas. Tidak akan bisa sebuah organisasi, sebuah perusahaan, ataupun sebuah usaha berdiri sendiri. Pasti dia akan banyak terikat dengan banyak instansi lain untuk menunjang atau untuk memperluas sayap usaha gitu. Pasti kan kita butuh investor, pasti kan kita butuh endorsement, dan itu bisa dibangun dengan komunikasi yang baik sehingga terjalinlah relationship. Ini juga berkaitan dengan engagement. Ketika kita sudah mendapatkan relationship yang baik, baik itu di dalam perusahaan, antar pegawainya relationship-nya baik, pegawai dengan pimpinan relationship-nya baik, atau antar perusahaan, antar mitra relationship-nya baik, maka engagement akan hadir, keterikatan gitu. Akan ada repeat kerjasama gitu. Influence juga pengaruh dari komunikasi yang baik dari seorang pimpinan gitu, dari seorang kita. Karena ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik, tutur katanya jelas, pesan yang ingin disampaikan clear gitu juga, akan mempengaruhi siapapun yang mendengar gitu.
Bicara soal komunikasi baik, tidak hanya melihat ganteng cantiknya. Contoh minggu lalu saya sampaikan Oprah Winfrey, kalau secara look beliau kulit hitam gitu, secara ras kulit hitam di negaranya kan tidak mengalami perhatian yang kurang gitu. Tapi Oprah Winfrey hari ini masuk ke dalam kalau tidak salah 100 orang berpengaruh di dunia. Kenapa? Karena kemampuan berkatanya, tutur katanya, komunikasinya mampu influencing, mempengaruhi orang lain. Jadi kemampuan komunikasi juga sangat berpengaruh pada influence. Lalu productivity. Iya jelas kalau misalnya komunikasi baik dalam sebuah perusahaan terjalin, maka akan meningkatkan produktivitas karena pegawainya senang, pimpinannya senang, happy, semuanya tidak ada miskomunikasi. Jadi sekali lagi bahwa komunikasi yang baik yang dimiliki oleh seorang pimpinan, oleh seorang kita yang memiliki bisnis misalnya, tidak hanya memiliki kebaikan buat diri sendiri, tapi juga untuk perusahaan yang kita pegang. Karena akan meningkatkan produktivitas. Produktivitas meningkat, finansial pun meningkat gitu, income datang gitu ya. Earlier warning, ketika ada warning yang ditimbulkan di awal, itu terjadi karena komunikasi yang baik. Maksudnya gini, ketika kita tidak memiliki komunikasi yang baik atau tidak memiliki komunikasi yang efektif, ketika ada masalah diabaikan gitu. nanti aja. Atau komunikasinya tidak dua arah gitu dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah perusahaan. Itu nanti akan menumpuk hingga bom waktu gitu, akan meledak di suatu hari nanti. Yang itu akan sangat fatal bagi diri sendiri maupun perusahaan yang kita pegang. Malah dengan komunikasi yang baik, apapun ada masalah langsung dikomunikasikan di awal, gitu. Tidak menunggu nanti. Decision making. Bicara soal komunikasi yang baik, bagi seorang pimpinan perusahaan, juga dijadikan media untuk bisa mengambil keputusan. Ini berkaitan dengan early warning tadi. Ketika kita menemukan sebuah masalah, maka dalam komunikasi bisnis yang baik, pasti langsung diomongin itu di hari itu juga atau di momen itu juga untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih lanjut. Ibarat sungai ya, kalian bayangkan sungai yang mengalir dari atas pastinya dari hulu ke hilir ya. Itu kalau kalian main gitu ke pedesaan yang sungainya masih jernih, kalian lihat batunya. Selain batu itu berlumut, tapi berlumutnya memang alamiah ya. Itu jernih batunya di sana. Kenapa? Karena dia dialiri sungai. Dialiri sungai yang sungainya nggak stuck gitu, airnya itu selalu berganti. Nah, ibaratkan sungai itu, perusahaan kita atau dalam sebuah lembaga, ketika komunikasinya mengalir terus, maka nggak ada endapan-endapan batu yang menghambat keputusan. Gitu. Jadi kalau ada masalah langsung dibahas, diputuskan hari itu juga, atau saat itu juga. Karena komunikasinya baik. Selanjutnya ada marketing ya, ini productivity financial marketing ini menjadi salah satu lingkaran yang kalau misalnya komunikasinya baik, produktivitasnya meningkat, finansial banyak, marketingnya juga lancar untuk bisa mengengage mitra usaha gitu. Dan terakhir engagement yang tadi saya bahas. Jadi ini adalah the reason of why we have to good communication skill as a leader, as a business management. As a business manager, gitu. Nah, dalam komunikasi bisnis, di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah perusahaan, ada namanya komunikasi formal. Dan ini adalah klasifikasi atau tingkatan manajer. Dilihat dari atas, top managers, lalu middle managers, first line, dan non-managerial. Semakin tinggi panahnya, semakin tinggi atau semakin menuju puncak, semakin formal komunikasi kita. Sebaliknya ya, semakin ke bawah, semakin non-formal. Jelas lah ya, antara first line manager misalnya dengan top manager, pasti ada bahasa-bahasa tertentu yang tidak boleh diucapkan. Seperti bahasa-bahasa tidak baku, bahasa tongkrongan, itu ya bukan kelasnya. Gitu. Jadi kita juga harus mengetahui dalam organisasi ada jenisnya, entah itu apakah itu komunikasi formal ataupun informal. Dan perlu diingat ini tingkatan manajernya. Semakin naik, maka semakin formal. Dan ini
Juga dalam bisnis ya, komunikasi bisnis dalam sebuah organisasi maksud saya, ada strukturnya ini, ada owner president, accounting manager, marketing manager, operation manager, HR manager, lalu di bawahnya ada copier supervisor, non-taker supervisors, sales supervisor, advertising, dan seterusnya. Dan lihat panahnya. Yang ungu itu downward communication, ya turun dia. Yang kuning, upward, dan yang merah horizontal. Klasifikasi ini membantu kita untuk bisa memilih tatanan kalimat yang baik atau memilih cara komunikasi yang baik. Ketika kita ke upward gitu ke atas, gimana nih? Atau ketika kita sesama horizontal, pasti akan berbeda juga. Atau ke bawah juga pasti akan berbeda. Nah, tadi dalam organisasi, ada komunikasi organisasi ada formal dan sekarang informal. Nah, ini ada sedikit communication game. Jadi ini kan kalau dalam sebuah komunikasi ya, ada prosesnya. Proses yang pertama itu kan kita sebagai komunikan, sender ya, has an idea. Kita punya ide nih. Lalu proses yang kedua, ide tadi di-encode menjadi sebuah pesan. Ide yang misalnya, oh untuk meningkatkan produktivitas minggu ini, strateginya ABCD. Ide pribadi. Habis itu ABC yang tadi ide tadi di-encode jadi sebuah pesan. Proses yang kedua. Proses yang ketiga, texting. Langsung dituangkan dalam bentuk tulisan dan dikirim ke komunikator ya, maksud saya. Berarti yang menerima itu komunikan. Sender produces message in a medium. Jadi mediumnya dia yang digambar ini dipilih media email. Apakah hanya email? Tidak. Banyak sekarang media berkembang ya. Ada sosial medianya, ada WhatsApp atau ada juga Google Drive misalnya sharing cloud computing ya sistemnya. Nah, proses yang ketiga adalah sender produces message in medium. Nah, proses yang keempat, sender transmits message through a channel. Sama ya, tadi sudah memilih media, terus sudah menentukan alamat yang dituju juga. Yang kelima, audiences receive the message. Proses yang kelima nih. Lalu yang keenam, decode the message, jadi sudah audiens menerima, terus decode, dibaca gitu ya, dipahami. Nah, lalu direspon oleh si audiens tadi. Proses yang ketujuh. Dan proses yang kedelapan, audience provides feedback to the sender. Setelah dibalas, ya ada feedback yang ingin disampaikan. Dan ini adalah, lihat di sini dulu ya, adalah kurang lebih alur yang tadi sudah diurai. Jadi yang pertama, sender has an idea, terus dia encodes ide tersebut melalui sebuah pesan, lalu si sender produce message in a medium, jadi mencari media tepat untuk mengirimkan idenya, lalu dikirim, terus audiens menerima, audiens mendecode apa tuh mencerna apa pesannya, lalu respon dan memberikan feedback. Kalau kalian lihat di sini, sepertinya rumit sekali gitu ya, proses komunikasi dalam sebuah organisasi. Nah, kuis yang ingin, ini sebagai apa namanya kuis ya, silahkan kalian analisis what can go wrong atau potential problems dalam proses tadi. Kan bisa dilihat ya, ada hanya untuk mengirim sebuah pesan, ide yang strategis tadi ya, ide untuk meningkatkan produktivitas perusahaan misalnya dalam seminggu ke depan. Itu kan idenya sangat cemerlang. Tapi harus melalui proses yang panjang ini nih. Nah, menurut kalian analisis, kira-kira potensial masalahnya apa dari sekian banyak proses ini? Dan berikan solusinya. Dari potensial masalah tadi, kira-kira solusi dari kalian apa? Gitu ya, sekali lagi, ini tadi prosesnya sudah kalian cermati ya. Jadi dari ada dapat ide, terus di-encode, dan seterusnya. Ini adalah bicara tentang strategi meningkatkan perusahaan, produktivitas perusahaan dalam seminggu ke depan. Which is strategi ini pasti dibutuhkan oleh seluruh orang gitu. Dan berarti butuh cepat dong. Tapi ternyata prosesnya sepanjang ini. Nah, menurut kalian analisis apa potensial problemnya dari proses tadi dan kira-kira solusi menurut kalian apa? Oke, selanjutnya. Saya lanjut dulu. Nah, one of the most essential elements of interpersonal communication adalah teamwork.
dalam sebuah organisasi itu kan komunikasi yang terjalin adalah interpersonal kan, antar personal banyak gitu. Nah, esensial elemen yang paling dibutuhkan dalam komunikasi di dunia bisnis, grup bisnis itu adalah teamwork, kerjasama. Esensial sekali nih. Tidak ada perusahaan yang tidak ada kerjasamanya. Kalau tidak ada kerjasama ya berarti ada masalah dalam komunikasi bisnisnya. Nah, ada pro dan kontranya dalam berbicara tentang teamwork. Pro-nya adalah increase info and knowledge. Ketika kita bekerja sama dengan tim, pasti dapat meningkatkan informasi dan pengetahuan kita. Kenapa? Karena banyak kepala gitu. Banyak kepala pasti banyak pengalaman, pasti banyak ilmu. Nah, ini positifnya kita bekerja secara tim. Yang kedua, meningkatkan diversity of views. Diversity of views, perbedaan pandangan. Semakin kita sering bekerja sama dalam tim, pandangan kita akan semakin variatif dan membuat kita atau membentuk kita menjadi seseorang yang terbuka pikirannya atau open-minded. Dan ini bisa ditemukan kalau kita mau bekerja sama dalam tim. Yang ketiga, increase acceptance of solutions. Ya tadi ya, karena banyak kepala, banyak diversity of views-nya, pasti banyak solusi. Ini keuntungannya ya, keuntungan sekali kalau misalnya kita ada masalah dan kita pecahkan masalah tersebut secara tim, kita secara pribadi pasti akan berpikiran solusinya A, B, C gitu, nggak kepikiran D, E, F, G gitu. Tapi orang lain pasti ada pikiran lain. Nah, itu akan membentuk komunikasi yang baik sehingga penyelesaian masalah juga lebih cepat. Yang selanjutnya higher performance levels. Jadi kayak tadi dengan adanya kerjasama tim, dengan adanya banyak pikiran, info, pengetahuan, maka level yang dihasilkan dari kerjasama tersebut pasti akan bermutu gitu. Karena satu ide akan semakin disempurnakan dengan ide-ide lainnya. Itu sisi pro-nya gitu, kelebihannya. Nah, kontranya adalah groupthink. Karena ini hasil dari diskusi teamwork, kerjasama, maka pemikirannya harus pemikiran grup gitu. Nggak bisa kita menonjolkan ego pribadi. Lalu hidden agenda. Nah, ini yang sering ditemukan ya. Adanya orang-orang oportunis dalam satu kelompok. Jadi untuk menghasilkan satu keputusan, ada agenda-agenda yang diselipkan menjadi sebuah bahan rapat misalnya, tapi tidak dijadikan tidak secara diam-diam dijadikan bahan rapat gitu. Atau secara diam-diam mereka memiliki visi tertentu untuk menghasilkan suatu hasil yang ingin dicapai gitu. Padahal tidak sesuai dengan agenda rapat tersebut. Cost, ya ini teknis ya, ketika kita bekerja sama dalam tim maka akan membutuhkan banyak cost. Tapi terlepas dari kontranya ya, saya rasa dalam sebuah bisnis atau bicara komunikasi bisnis, maka kita juga akan dipengaruhi oleh teamwork gitu. Membutuhkan teamwork, kerjasama dalam tim. Let's watch some inspirational talks about listening. Sekarang kita masuk ke listening skill ya. Tadi kan kita bicara tentang speaking ya, kemampuan speaking kita, komunikasi kita. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana mendengarkan. Nah, ini untuk slide ini mungkin nanti saya akan menyusul memberikan video presentasi TED ya. Kalau kalian pernah menonton TED di YouTube gitu, TED.com atau di YouTube gitu ya, inspiration talks-nya versi TED itu sangat amat mempesona ya menurut saya. Karena mereka bisa mendeliver pesan mereka dengan gaya yang sederhana, hanya dengan PowerPoint, dan PowerPoint itu juga hanya poin-poin yang berupa gambar kah atau tulisan-tulisan singkat gitu. Tapi lebih pada ke gestur mereka, komunikasi, intonasi mereka gitu. Mungkin nanti akan saya share videonya secara terpisah. Nah, kenapa kita harus meningkatkan kemampuan mendengarkan selain kemampuan berbicara? Karena dua kemampuan ini juga, karena banyak orang ya, hanya fokus pada komunikasinya saja gitu. Bagaimana berbicara. Tapi tidak belajar untuk bisa mendengarkan. Padahal orang yang baik dalam berbicara, itu adalah mereka yang senang mendengarkan orang lain.
Nah ini alasan kenapa kita harus meningkatkan kemampuan mendengarkan kita, karena strengthen relationships, memperkuat hubungan kita ya, kalau misalnya dalam sebuah hubungan gitu, baik itu hubungan kekeluargaan, hubungan perusahaan, apapun itu, kalau semuanya tipenya tipe berbicara semua, chaos yang ada. Jadi kita juga sesekali butuh menjadi tipe yang pendengar. Expanded product delivery, highlight opportunities, support workplace diversity, build foundation for trust, enhance performance. Jadi ini adalah alasan kenapa kita harus meningkatkan kemampuan mendengarkan kita. Dan di sini ada tipe-tipe listening. Ada content listening, critical listening, empathic listening. Oke. Content listening. Jadi dia fokus pada konten yang disampaikan. Critical listening. Kritis dalam mendengarkan. Berarti bisa saja ketika mendengarkan dia akan banyak bertanya. Empathic listening. Jadi dia akan full mendengarkan dulu dengan memberikan mimik-mimik yang menunjukkan bahwa dia tuh empati gitu. Bahkan ingin membantu kalau misalnya itu sifatnya curhatan dalam tanda kutip ya. Nah ini adalah indikasi dari active listening. Jadi benar-benar aktif nih ngedengerin, ada feedback gitu. Kalau content listening berarti kan fokusnya ke konten. Ketika si pembicara ada sesuatu yang tidak jelas kontennya, maka dia langsung bertanya, langsung memberikan feedback. Atau critical listening tadi ya, mengkritisi, misalnya ada yang tidak sesuai dikritisi. Empatik ya menunjukkan mimik-mimik yang menunjukkan empatinya gitu. Dan ini adalah indikasi dari active listening. The process of listening ya, receiving, decoding, remembering, evaluating, responding. Di sini ada remembering ya. Jadi ketika kita mendengar satu bahasa atau satu kalimat, ada proses decodingnya dulu. Decoding tuh membuat apa ya? Pesan ini membahasakan pesan ini sesuai dengan yang kita pahami. Sering kan kita temukan mungkin ya, ketika ngobrol ada bahasa-bahasa lawan bicara yang, duh ini ngomong apa ya? Nah ini adalah proses decoding nih, mencari analogi-analogi yang kita pahami. Lalu di-remember, diingat, terus kita evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk memberikan atau menyeleksi feedback apa yang bisa kita berikan kepada si lawan bicara. Maka akhirnya responding. Nah ini adalah hambatan dalam mendengarkan. Ada physical elements, selective listening, short attention. Physical elements ini jadi seperti apa ya? Fisik ya. Hambatan dari mendengarkan ini mungkin sangat melihat fisiknya gitu. Fisik dari si lawan bicara. Terus selective listening. Terkadang kita sebagai seorang pendengar itu menyeleksi informasi yang masuk. Ini kalau lawan bicara berbicara sesuatu yang tidak menguntungkan bagi saya, maka saya tidak mau fokus mendengarkan. Gitu. Ini menjadi hambatan, karena kita milah-milih akhirnya. Short attention span, punya daya tangkap yang rendah gitu. Suatu ketika mungkin kita sedang tidak mood, terus ada lawan bicara dalam sebuah perusahaan misalnya ya, mengajak rapat dan sebagainya, ya kita karena nggak mood tadi, jadi daya tangkap kita cenderung rendah. Gitu. Nah ini juga jadi hambatan. Prejudgment and defensiveness, atau bahasa kitanya adalah sumbu pendek. Ketika kita dalam diskusi, sebuah teamwork gitu, atau dalam komunikasi minimal 2 atau 3 orang, jangan sampai kita langsung justifikasi, belum sepenuhnya pesan disampaikan, tapi kita langsung justifikasi, oh ini salah dan sebagainya, atau langsung menyerang defense gitu. Ini menjadi hambatan juga bagi kita yang memiliki sumbu pendek tadi. Gitu. Maka sebagai listener yang baik adalah dengarkan dulu. Tadi ya, prosesnya jelas di sini. Receiving, decoding dulu, dipahami dulu. Gitu. Apa yang sebenarnya, informasi apa yang ingin disampaikan sebenarnya ke saya. Little common ground dan memory barriers. Ini adalah, memory barriers itu hambatan dalam mengingat ya. Suka lupa gitu. Jadi udah banyak bicara, rapat dan sebagainya, tapi sesaat setelahnya lupa akan apa yang dibahas tadi. Nah ini overcoming barriers to effective listening, hambatan-hambatan yang kemungkinan juga akan bisa mengganggu kemampuan listening kita ya. Lower barriers of physical reception. Ini berkaitan dengan kondisi fisik kita ya. Mungkin kemampuan mendengar kita ada kesalahan, ada kelemahan. Focus on the speaker and analyze what you hear.
kita harus fokuskan diri kita kepada pembicara dan analisis apa yang kita dengar. Ini rasanya menjadi sebuah solusi ya untuk hambatan-hambatan ini. Maka ini adalah strateginya gitu, strategi untuk bisa menjadi pendengar yang mendengarkan pesan yang efektif gitu. Focus on the speaker and analyze what you hear. Fokus pada pembicara. Kalau kalian tipe yang visual, maka bahkan lihat lisannya, lihat mulutnya, atau setidaknya lihat matanya, agar fokus dan bisa menganalisa apa yang dia sampaikan. Be open-minded. Nah, ini solusi untuk yang tadi, prejudgment and defensiveness. Be open-minded. Mari jadi orang-orang yang berpikiran terbuka. Kalau dalam apa yang dia sampaikan itu sesuatu yang bertentangan, maka dengarkan saja dulu. Coba decoding dulu dan bersikaplah terbuka gitu. Mungkin ada pengetahuan yang belum kita pahami, dia sudah pahami duluan, ya sudah gitu. Ini akan menjadikan komunikasi efektif. Write down. Nah, ini bagi kendala yang suka lupa tadi ya. Memory barriers. Write down. Jangan sungkan untuk menulis dalam note. Apalagi misalnya sedang rapat dalam sebuah proyek gitu ya. Dan kita adalah tipe orang yang memiliki ingatan jangka pendek yang rendah, maka siap sedia notes di buku kita, di tas kita, atau di handphone kan sekarang sudah canggih ya, banyak notes-nya. Nah, dicatat poin-poinnya saja, apa yang perlu kita ingat. Nah, ini improve your memory gitu. Karena kita sudah sadar bahwa kita memiliki barriers of memory atau memory barriers, maka solusinya adalah improve your memory. Jadi harus meningkatkan kemampuan mengingat kita. Ini hanya sekedar anekdot. Dear students, I do know when you're texting, no one looks at their crotch then smile. Ini adalah kita akan masuki komunikasi nonverbal. Ini hanya sindiran saja gitu. Kita semua sebagai manusia pasti tahu gitu. Ketika seseorang sedang menunduk sambil senyum-senyum, misalnya kita dalam sebuah kelas ya, itu nggak mungkin tidak sedang ngapa-ngapain, itu pasti sedang texting atau pasti sedang membuka handphone. Nah, ini kan bentuk komunikasi nonverbal kan, tanpa si dia memberitahukan, Bu, saya sedang main HP loh, tanpa itu dari mimik wajahnya, senyumannya itu kan ketahuan. Ini bahkan dibahasnya kan look at their crotch gitu. Ini agak kasar sih ya. But anyway, kita lanjut. Nonverbal sekarang ya. Komunikasi nonverbal dan verbal. Nah, ini ada emot ya. Ini bisa dengan ini saja ya, tanpa ada kata-kata di sini pasti kita bisa menerjemahkan, oh ini dia lagi happy, oh ini dia lagi sedih gitu kan. Oh ini dia lagi mabok dan seterusnya. Jadi memang komunikasi tidak selamanya menggunakan verbal. Juga ada gestur. Gitu. Ketika kita berbicara di depan umum misalnya dengan tangan yang sikap sempurna, siap tegak gitu, tanpa ada gestur tangan bermain, tanpa ada mimik wajah yang bermain, maka pasti akan sangat membosankan. Maka ternyata jadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi verbal juga harus didukung dengan komunikasi nonverbal berupa gestur, berupa mimik dan seterusnya. Ini recognizing nonverbal communication itu nonverbal communication itu seputar facial expressions ya, tadi ya, ekspresi wajah yang emoticon tadi saya tunjukkan sebelumnya, gestur, postur gitu. Gerakan kalau kalian suka menonton apa namanya ya, misalnya Mary Riana yang ada di Metro TV nih, motivasi ya, pasti ketika dia bicara ada gerakan tangan yang digunakan, atau ketika bicara tokoh-tokoh besar lah, sebut saja presiden kah atau gubernur kita, ketika pidato pasti ada gestur dari gerakan tubuhnya yang menunjukkan bahwa ia menegaskan apa yang ia sampaikan. Vokal karakteristik. Kemampuan vokal juga sangat mempengaruhi. Ketika bicara sesuatu yang menggebu-gebu atau membuat semangat, maka pasti intonasinya dinaikkan gitu. Tapi kalau misalnya sesuatu yang sifatnya membahasakan cerita yang sedih misal, atau menyampaikan sesuatu yang sifatnya ya berkaitan dengan berita-berita yang tidak baik, maka pasti gesturnya merendah. Seperti apa yang sedang saya contohkan sekarang. Sayangnya ini adalah belajar online ya, jadi tidak bisa menampilkan.
Tapi itu setidaknya bisa sedikit mencontohkan ya, dari segi intonasi yang tinggi sampai intonasi yang rendah. Personal appearance. Perlu diketahui teman-teman mahasiswa semua bahwa tampilan kita itu juga mempengaruhi. Bukan ganteng dan cantik ya di sini, tapi bagaimana rapihnya kita. Pilihan baju yang kita pakai, pilihan bagi yang menggunakan jilbab, warna jilbab yang digunakan, akan sangat membuat sakit mata ketika kita melihat pembicara atau ketika melihat rekan kerja yang atasnya kuning bajunya, bawahnya merah, celananya, sepatunya biru. Walaupun dia adalah seorang public speaker yang baik, tapi akan bikin sakit mata. Maka personal appearance akan sangat membantu juga dan menunjang kita dalam berkomunikasi. Touching behavior. Dalam sebuah teamwork, dibutuhkan juga ada touching behavior. Jadi seperti touching ini bisa literally touching ya, menyentuh. Kalau misalnya teamwork ini memang kerjanya berdekatan. Atau touching dalam arti analogi saja. Menunjukkan ekspresi atau mimik gestur yang sifatnya empati. Gitu. Dan yang terakhir, use of time and space. Ada jeda. Jadi bicara itu tidak melulu cepat-cepat seperti ini apa yang saya sampaikan sekarang ini nih, tapi juga ada jeda dalam menyampaikannya. Bahkan untuk satu kalimat ada koma-komanya, atau untuk satu kalimat ada penekanan-penekanannya. Jadi ada jeda. Tatanan kalimat juga harus perhatikan. Maximizing nonverbal communication skills. Ini adalah caranya untuk bisa memaksimalkan not facial expressions, watch gesture and postures, listen for vocal characteristics, recognize physical appearance, be careful with physical contact, observe use of time and space. Ya, ini adalah tips dan triknya ya, untuk bisa memaksimalkan nonverbal kita. Oke, saya rasa itu untuk materi kita hari ini. Untuk bisa meningkatkan pemahaman, write an essay in 3 till 5 pages. Lalu analisis your difficulties in the communication process, listening process, and nonverbals, and how you are going to deal with it. Fokus di sini saja dulu ya. Untuk aturannya nanti akan saya sampaikan ulang di kelas di Google Classroom. Tapi yang harus dilakukan adalah silahkan kalian analisis kesulitan kalian dalam melakukan komunikasi, apa saja. Saya bisa pastikan ini tidak copy-paste atau tidak nyontek ya, karena ini adalah masing-masing personal, dan saya yakin masing-masing personal dari kalian beda-beda. Maka coba analisis kesulitan kalian dalam komunikasi proses itu apa saja, kesulitan kalian dalam mendengarkan itu apa saja, dan kesulitan kalian dalam nonverbal. Tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya ya, apa saja nonverbal, apa saja listening process, dan seterusnya. Dan kalau sudah menganalisis masalahnya, kira-kira kalian bisa menyelesaikannya dengan cara apa? Sekali lagi, ini tidak bisa dikerjakan secara diskusi, karena ini saya ingin mengajak kalian untuk mengenal diri kalian sendiri. Banyak di antara kita yang belum mengenal diri sendiri. Nah, coba sama-sama kalian refleksi ya diri sendiri, analisis ini. Untuk formatnya, nanti saya sampaikan ulang di Google Classroom. Oke, saya rasa itu untuk yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Keep calm and keep communicate. Rekan-rekan mahasiswa semua, mari kita sama-sama tingkatkan kemampuan komunikasi, karena ini akan menunjang karir kita ke depan. Terima kasih untuk sudah menyimak. Mohon maaf jika ada beberapa hal atau banyak kesalahan yang saya sampaikan. Nantikan informasi lebih lanjut di Google Classroom. That's all. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.